Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memastikan persiapan untuk arus mudik Lebaran pada tahun 2018 ini mulai dari kesiapan jalan, sarana prasarana, hingga armada kendaraan. Pihak Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan sendiri telah melakukan peninjauan di jalan tol yang ada di sejumlah daerah, khususnya di Pulau Jawa. Hasilnya seluruh jalan tol yang ada di daerah sudah siap untuk digunakan pada arus mudik mendatang. Seperti diketahui, sejumlah jalan tol seperti jalan tol Pemalang-Semarang, tol Salatiga Nganjuk hingga kini masih belum rampung dan masih dalam tahap penyelesaian. Meski demikian, jalan-jalan tersebut tetap dapat difungsikan untuk arus mudik mendatang. Pemerintah tetap memikirkan kelengkapan sarana prasarana dari jalan tol fungsional tersebut, seperti lampu penerangan jalan dan kelengkapan lain agar tetap memenuhi aspek keselamatan. Tol fungsional tersebut rencananya akan dibuka pada H-7 sebelum Lebaran. Tahap penyelesaian tol pun tengah dilakukan dan sebelum Lebaran ditargetkan selesai. Ditjen Perhubungan Darat pun kini tinggal melakukan persiapan terakhir dan koordinasi dengan Korlantas, Kementerian PUPR, Dirjen Bina Marga dan Jasa Marga terkait manajemen lalu lintas saat arus mudik untuk mencegah terjadinya kemacetan panjang. Sejumlah titik yang berpotensi macet akan dilakukan manajemen trafik seperti tol Jakarta Cikampek, Bandung Nagrek, Mengkreng Jombang, Brebes Pemalang, Sawahan Brebes. Sementara masyarakat diimbau agar pada saat mudik tidak semuanya menggunakan jalan tol. Hal ini untuk mengurangi risiko terjadinya penumpukan kendaraan atau kemacetan panjang seperti yang terjadi 2 tahun lalu di Brebes atau dikenal Brexit atau Brebes Exit. Pemirsa, untuk membahas mengenai persiapan arus mudik jelang libur Lebaran 2018 kali ini, di studio telah ada bersama kami Bapak Budi Setiadi selaku Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Republik Indonesia. Ya. Selamat malam, sehat Pak? Selamat malam, Mas Evan. Sehat Pak Budi ya? Ya. Baik. Dan juga sudah ada Bapak Darman Intias selaku pengamat transportasi. Selamat malam Pak Darma. Selamat malam. Bro. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, kita ke Pak Budi dulu. Ya. Pak Budi, ini menjelang atau persiapan apa yang telah disiapkan untuk arus mudik Lebaran 2018 ini Pak? Saya coba mungkin bicara menyangkut masalah persiapan dari beberapa aspek ya. Satu dari aspek perencanaan. Dari aspek perencanaan sebetulnya kita sudah mulai bulan Januari itu sudah mulai ada rapat-rapat koordinasi. Bahkan kita sudah melakukan juga, ini agak berbeda dengan tahun 2017. Baik. Supaya kita lebih baik lagi konsepnya, bagaimana metodenya, strateginya. Kita mengadakan kerjasama dengan Litbang Kompas untuk melakukan semacam penelitian dan pengkajian terkait bagaimana kecenderungan masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2018. Itu sudah ada hasilnya juga. Kemudian selain itu juga, selain perencanaan dalam aspek perencanaan rapat-rapat, kita juga sudah banyak sekali kegiatan rapat koordinasi yang diikuti oleh semua stakeholder. Baik menyangkut masalah bagaimana kesiapan SDM-nya, personil yang mau kita libatkan, kemudian kesiapan menyangkut masalah infrastrukturnya, kemudian kesiapan menyangkut bagaimana pelayanan pada simpul-simpul di bidang transportasi, terutama di terminal, kemudian pelabuhan penyeberangan, terutama menyangkut masalah perlakuan dan manajemennya. Ya. Kemudian juga yang paling penting adalah strategi kita untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan dinamika, baik dari menyangkut masalah kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan juga kalau misalnya mungkin ada suatu saat ada juga bencana alam. Kita sudah siapkan semuanya. Jadi dari sisi kesiapan, kalau menurut saya sekarang lembaga yang nanti akan terlibat, stakeholder yang terlibat di dalam menyangkut masalah angkutan Lebaran ini dari kesiapannya, baik dari Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, PU, kemudian juga dari Kesehatan, Pertamina, kemudian juga dari Jasa Raharja juga akan membantu. Saya nggak boleh berani mengatakan sudah 90%. Sudah 90%, ya. Baik. Tadi Pak Budi sempat mengatakan bahwa bisa dikatakan tadi ada survei kepada masyarakat, begitu Pak ya? Ya. Nah, hasilnya bagaimana ini Pak? Hasil survei yang paling penting ada, menurut saya ada 2 hal. Yang pertama bahwa mudik itu memang satu keharusan bagi masyarakat di Jakarta. Itu respondennya sekitar 900. Mudik itu memang satu keharusan masyarakat yang Jakarta tuh. Jadi dari 900 orang itu mengatakan bahwa waktu itu masih sekitar 70% yang mengatakan bahwa akan mudik. Tapi dengan kondisi sekarang mendekati Lebaran mungkin akan bertambah lagi. Yang kedua, aspek menyangkut masalah kesiapan dari infrastruktur, petugasnya, sarana dan sebagainya, masyarakat mengatakan cukup bagus yang 2017. Tetapi yang dikhawatirkan masyarakat
di dalam survei itu justru adalah bagaimana perilaku masyarakat itu sendiri. Perilaku masyarakat itu sendiri. Baik. Misalnya pemerintah udah bagus nih, infrastruktur bagus, personil udah banyak, tapi antar masyarakat itu sendiri ketertiban mungkin ya Pak ya. Kira-kira mungkin gitu. Ketertiban dari masyarakat sendiri mungkin nggak sabar ya, misalnya ada kemacetan, dia akan ngambil kanan. Kemudian ada kecelakaan, mungkin barangkali juga ngambil kanan. Berarti bisa dikatakan survei ini metode baru begitu Pak ya? Survei ini saya kira nggak dengan metode baru, karena memang dari pihak Kompas itu kan sering melakukan survei-survei seperti ini juga. Gitu. Baik, Pak Dharma, Anda melihat hal ini bagaimana Pak? Dengan adanya survei kepada masyarakat, biar masyarakat pun lebih mengerti dan juga pemerintah bisa mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, saya kira kalau yang dikatakan baru itu ya untuk perhubungan ya, artinya dalam pengertian tahun ini baru mau melibatkan Kompas, artinya media lah ya, media untuk melakukan survei tentang kecenderungan dari masyarakat untuk mudik. Nah, ini saya kira patut diapresiasi karena itu akan menjadi data dasar bagi kementerian untuk merumuskan atau merencanakan mudik ke depannya gitu ya. Sekarang mungkin ya sudah tadi disiapkan sejak Januari, tapi ke depannya. Tetapi saya memang kebetulan awal Mei ini saya sudah jalan dari Jakarta ke Surabaya, jadi menelusuri jalur mudiknya. Jadi memang kalau dari segi kesiapan infrastrukturnya, ya seperti dikatakan Pak Dirjen itu relatif sudah bagus. Meskipun memang harus kita jelaskan bahwa ada ruas-ruas jalan yang terutama ruas jalan tol Trans Jawa itu yang baru fungsional. Hanya saja bedanya dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu fungsionalnya itu masih berdebu. Nah, kalau sekarang lebih baik, gitu ya. Sekarang sudah pengerasan. Kenapa belum dioperasikan? Karena infrastruktur pendukungnya itu belum ada. Tapi memang kalau untuk Salatiga sampai Kartosuro, saya mengusulkan lebih baik tidak difungsikan karena masih ada beberapa ruas yang ada hambatannya, sehingga saya menyarankan nanti begitu keluar tol Salatiga masuk ke jalan nasional, masuk ke lewat jalan Salatiga kota, Boyolali, baru masuk tol Kartosuro itu. Nah, supaya masyarakat punya gambaran. Sekarang ini dengan adanya tol Trans Jawa ini, itu alternatif mudik dari Jakarta ke wilayah timur itu macam-macam. Ada dari lewat Pantura, lewat tol Trans Jawa, ada lewat jalan selatan, dulu Nagrek dan sebagainya. Ada jalan tengah. Jalan tengah itu nanti bisa Tegal ke kanan, atau Selawi ke kanan, atau juga Brebes ke kanan, tergantung mau kemana. Kalau misalnya mau ke Jogja mungkin bisa Selawi ke kanan gitu. Dan kalau wilayah Jawa Timur itu lebih baik dua, Pantura sama tol Trans Jawa gitu. Jadi kenapa? Semakin banyak pilihan begitu. Betul, saya kira banyak pilihan. Nah, ini saya kira memang tugas Pak Dirjen untuk memanage supaya arus mudik tidak terkonsentrasi di suatu tempat. Katakanlah misalnya mungkin orang pengen merasakan tol baru, jangan semuanya ke sana. Lebih baik diarahkan, dipecah. Kalau bayangan saya dipecah lewat Pantura, lewat tengah, lewat selatan gitu. Ini ya. Baik Pak Budi, ini kan terkait dengan tadi Pak Dharma sempat mengatakan bahwa tol fungsional. Itu diinformasikan ada dua jenis tol saat ini Pak, ada tol operasional dan juga tol fungsional. Bedanya apa ini Pak? Jadi yang tol sudah operasional tentunya mungkin tol yang sudah siap ya. Dari sisi aspek keselamatan lalu lintasnya sudah terjamin dan sudah dilakukan semacam verifikasi bahwa sudah siap untuk dilalui dengan berbagai macam rambunya, marka dan sebagainya. Tapi yang fungsional atau darurat adalah jalan tol yang sebenarnya belum siap untuk dilalui, tapi untuk kegiatan angkutan lebaran ini bisa dilalui. Dengan catatan mungkin masih minim fasilitas keselamatan. Misalnya mungkin gadril yang belum dipasang, kemudian markanya juga belum ada, rambu-rambunya juga belum ada, lampu penerangan jalan juga belum ada. Tapi yang dari 750 km Jakarta-Surabaya, yang sifatnya masih tol fungsional, atau istilah saya juga sering menggunakan istilah tol darurat, itu hanya sekitar 250-an lah, yang mungkin belum operasional. Jadi operasional ini bisa dikatakan tol yang sudah berbayar, namun fungsional berbayar juga kah? Enggak. Jadi fungsional belum berbayar begitu ya. Baik Pak Budi dan Pak Dharma, tahan dulu komentar Anda karena pemirsa kami harus jeda sejenak, tetap bersama kami dalam Newsroom Jak TV.